Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan untuk tingkat 11 tingkat sekolah menengah kejuruan atau SMK. Nah, hari ini kita ada di bagian kedua tentang menganalisis peluang usaha produk barang ataupun juga jasa. Oke, kita langsung saja. Nah, kalau kemarin kita sudah melihat contoh peluang usaha di bidang jasa. Nah, sekarang kita ada peluang usaha di bidang produk yang dibutuhkan oleh masyarakat yang penuh kesibukan sekarang ini dapat dikelompokkan menjadi seperti berikut. Yang pertama, produk yang mampu mempermudah pekerjaan di rumah. Contohnya ada alat pemasak nasi sekaligus penyimpan dan pemanas nasi beserta sayur. Kemudian ada produk yang mampu mempermudah pekerjaan di luar rumah. Contohnya ada seperti tas multifungsi yang bisa dipakai buat kerja tetapi juga membawa pakaian atau buat perjalanan yang bisa dilipat atau dimodifikasi dan lain sebagainya. Dan berikutnya ada contoh lainnya yang dibutuhkan tanpa mengenal tempat, contohnya air dalam kemasan, kemudian mie instan, tas, dan juga sebagainya. Nah, kita ke analisis peluang usaha. Analisis peluang usaha berdasarkan jenis produk ataupun juga jasa. Nah, analisis peluang usaha berdasarkan jenis produk atau jasa. Yang pertama adalah minat seseorang, misalnya berminat dalam dunia perdagangan, jasa, atau bidang lainnya. Dan ada modal, apakah sudah tersedia modal awal atau belum, baik dalam bentuk uang maupun barang, ataupun contohnya mesin. Kemudian ada relasi, apakah ada keluarga atau teman yang sudah terlebih dahulu menekuni usaha yang sama. Di samping itu, memiliki bidang usaha juga harus mempertimbangkan hal berikut. Yang pertama, pengaruh lingkungan sekitar. Kemudian banyak sedikitnya permintaan masyarakat terhadap jenis usaha yang akan kita pilih. Yang ketiga, kecocokan antara kebutuhan masyarakat dengan jenis usaha tertentu. Yang keempat, banyak sedikitnya pesaing. Yang kelima, adanya kemampuan untuk bertahan dan memenangkan persaingan. Analisis produk usaha berdasarkan jenis produk atau jasa. Nah, untuk mengetahui besar kecilnya minat masyarakat terhadap usaha yang kita dirikan, kita bisa melakukan observasi. Observasi ini bisa dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke pasar, melakukan wawancara, memberikan angket untuk diisi oleh calon konsumen, dan hubungan antara minat, daya beli, dan kelangsungan usaha adalah dapat digambarkan sebagai berikut. Minat besar, daya beli kuat, kelangsungan usaha akan terjamin. Minat besar, daya beli rendah, kelangsungan usaha akan terhambat. Kemudian minat rendah, daya beli rendah, usaha tidak dapat berlangsung. Itu hubungan antara minat dan juga daya beli beserta kelangsungan usaha. Kesimpulannya, bahwa agar produk yang kita ciptakan mampu menarik minat konsumen dan terjangkau oleh mereka, maka kita harus, yang pertama, memilih dan membuat produk yang bermanfaat, berkualitas, dan laku dijual dengan harga yang bersaing, membuat desain yang baru dan harga terjangkau, membuat produk lebih cepat dan lebih murah, memilih dan menentukan wilayah pemasaran yang menguntungkan. Peluang usaha dan risiko usaha. Peluang usaha, cara mengidentifikasi peluang usaha atau bisnis yang ada bisa dicari asal saja wirausahawan itu bekerja keras, ulet, dan percaya kepada kemampuan sendiri. Setiap wirausahawan sebenarnya mempunyai peluang atau opportunity untuk maju, untuk menggali dan memanfaatkan peluang usaha atau bisnis. Seorang wirausahawan harus berpikir secara positif dan kreatif, di antaranya harus percaya dan yakin bahwa usaha atau bisnis bisa dilaksanakan, harus menerima gagasan-gagasan baru di dalam dunia usaha atau bisnis, harus bertanya kepada diri sendiri, harus mendengarkan saran-saran orang lain, harus mempunyai etos kerja yang tinggi, dan juga pandai berkomunikasi. Peluang usaha bukanlah peluang jika kita tidak sanggup menemukan tindakan yang mungkin dan layak untuk mewujudkannya. Adapun persyaratan pokok dalam memanfaatkan peluang usaha pada masa depan ialah berpikir positif, optimisme, bersedia bekerja keras, dan mau mendengarkan orang lain, mengakui kesalahan, dan mau percaya bahwa pada hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Kemudian di sini ada cara tentang memanfaatkan peluang bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, percaya dan yakin bahwa usaha bisa dilaksanakan. Janganlah dihadiri lingkungan yang statis yang akan melumpuhkan pikiran wirausahawan. Setiap hari bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya dapat melakukan usaha lebih baik? Dan bertanya dan dengarkanlah, kemudian perluas pikiran Anda. Risiko usaha.
Setiap usaha yang dilakukan pasti mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan. Jadi keuntungan itu diharapkan dapat digunakan untuk mensejahterakan diri sendiri maupun orang lain yang terlibat. Banyak risiko yang harus dihadapi sebenarnya. Beberapa risiko usaha yang mungkin terjadi antara lain sebagai berikut. Perubahan permintaan, perubahan konjungtur, persaingan, akibat lain yang merupakan risiko usaha seperti perubahan teknologi, perubahan peraturan, dan juga sebagainya. Perubahan permintaan, perubahan konjungtur, persaingan, dan akibat lain merupakan risiko usaha dapat diantisipasi dengan melakukan persiapan yang matang dan perhitungan yang cermat dalam melakukan kegiatan usaha. Dalam hal ini, banyak sekali peluang usaha yang ada di sekitar kita, asalkan kita mau mencari dan bertanya. Sebagai seorang kreatif atau calon wirausahawan, akan mampu melihat begitu banyak peluang usaha yang berpotensi untuk diciptakan. Dan cara mengidentifikasi peluang usaha atau bisnis yang dapat dicari, asalkan mau bekerja keras, ulet, dan percaya kepada kemampuan diri sendiri untuk menggali dan memanfaatkan peluang usaha, seorang wirausahawan harus dapat berpikir positif dan kreatif, diantaranya dengan cara sebagai berikut. Percaya bahwa usaha dapat dilaksanakan, menerima gagasan baru, bertanya pada diri sendiri, mendengarkan saran orang lain, memiliki etos kerja yang tinggi, dan juga pandai berkomunikasi. Ada kalanya, seseorang yang ingin membuka sebuah usaha baru didorong oleh rasa optimis yang berlebihan. Sebagai pengimbangnya, kita harus mampu mengevaluasi usaha tersebut. Selanjutnya, kita membahas tentang faktor keberhasilan dan kegagalan usaha. Faktor keberhasilan dalam usaha. Keberhasilan usaha dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya percaya dan yakin bahwa usaha atau bisnisnya dapat dilaksanakan, menerima gagasan baru di dalam dunia usaha atau bisnis dalam penggunaannya, introspeksi diri, mendengarkan saran-saran orang lain, kemudian bersemangat dan juga bergaul. Modal utama untuk meraih keberhasilan diantaranya sebagai berikut. Pertama, pola berpikir yang mengarah pada sikap dan kemampuan untuk sukses. Yang kedua, kepribadian yang kuat untuk sukses. Yang ketiga, kecakapan dalam mengelola usaha. Yang keempat, menerapkan manajemen usaha yang baik. Yang kelima, berani memikul segala resiko dalam usaha ataupun juga bisnis. Faktor kegagalan dalam usaha. Jadi di sini ada sebuah tabel tentang karakteristik kegagalan dan juga ciri kegagalan wirausahawan. Karakteristik yang pertama adalah dedikasi. Jadi cirinya meremehkan waktu dan dedikasi dalam memulai usaha. Kemudian pengendalian usaha atau bisnis. Gagal mengendalikan aspek-aspek utama usaha atau bisnis. Pengamatan manajemen, pemahaman umum terhadap disiplin manajemen rata-rata kurang. Kemudian pengelolaan piutang menimbulkan masalah arus kas buruk mereka dengan kurangnya perhatian akan piutang. Memperluas usaha berlebihan, memulai perluasan usaha yang belum siap. Perencanaan keuangan, jadi kegagalannya meremehkan kebutuhan usaha. Lokasi usaha, jadi kegagalannya lokasi usaha yang buruk. Dan yang terakhir adalah pembelanjaan besar, menimbulkan pengeluaran awal yang sangat tinggi. Alhamdulillah, barakallah, materinya sudah selesai di bagian kedua ini tentang menganalisis peluang usaha barang ataupun juga jasa. Jazakumullah khair buat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.